Dalam beberapa literasi, Maharaja Jayabaya merupakan raja kerajaan Kediri yang memerintah sekitar abad 12 adalah visioner yang unggul. Dari kitab Jangka Jayabaya, bait ke-164, sang raja berucap, suatu saat Pulau Jawa akan terpotong menjadi dua. Dengan ramalan Jayabaya tersebut, kali ini banyak yang meyakini mitos bahwa Jawa akan terbelah menjadi dua. Terkait ramalan bahwa Pulau Jawa akan terbelah itu, Ki Candan ikut mengungkapkan pandangannya. Kalau menurut saya sendiri, hal itu akan terjadi. Mungkin tanpa kita sadari sebenarnya sudah terjadi. Walaupun itu hanya beberapa persen. Tanpa kita sadarinya, ujarnya. Ki Candan menekankan bahwa dia tidak mengimani ramalan tersebut, tetapi dirinya mempercayainya. Oleh sebab itu, dia menghimbau agar masyarakat mawas diri dengan adanya tanda yang diberikan oleh Tuhan. Dengan adanya nanti diisukan ramalan tersebut, yaitu Pulau Jawa akan terbelah, kalau yang saya lihat ini, secara geografis itu dia kemungkinan akan terjadi. Entah itu kapan, tutur Ki Candan. Selain itu, dia juga memberikan penjelasan dari sudut lainnya terkait ramalan Pulau Jawa akan terbelah, yang kemungkinannya akan terjadi. Seperti misalnya nanti Gunung Slamet akan meletus, hal itu akan membelah Pulau Jawa. Jadi, di situ nanti kejadian apapun akan terjadi nantinya, terjadi di dalam ramalan tersebut. Kita mungkin sekarang ini harus mawas diri saja, kata Ki Candan. Dia menambahkan bahwa ramalan Jayabaya tersebut terdapat dua kemungkinan, yakni yang sudah dan yang belum terjadi. Namun tanpa disadari, sebenarnya itu sudah terjadi dalam perjalanan hidup di dunia ini. Cuman, terkadang kita sendiri tidak menandai ramalan tersebut sudah terjadi, tutur Ki Candan. Akan tetapi, dia menekankan bahwa manusia tidak mengetahui terkait waktu kejadian tersebut akan terjadi, karena semua dikembalikan kepada Sang Pencipta. Ramalan tersebut ini memang tanda dari Tuhan yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut melalui keilmuan spiritualnya. Yang jelas seperti itu, ujar Ki Candan. Dia menjelaskan bahwa orang-orang pada zaman dahulu melakukan kajian terkait berbagai peristiwa yang diramalkan melalui ilmu spiritual. Pada zamannya, ketika zaman dulu dengan kebersihan hatinya, dengan menggali keperhatiannya, misalkan dengan tapa beratanya, dengan meditasi tapa, dengan cara melakukan ritual-ritual khusus. Hal ini tentunya pasti punya cara-cara tersendiri untuk mengajinya, kata Ki Candan. Ramalan Jayabaya sampai kini masih menjadi mitos yang masih dipercaya sebagian masyarakat di Jawa. Mereka menyebut sosok Raja Kediri ini memiliki kewaskitaan. Jayabaya juga dikenal memiliki aji penerawangan dan ilmu batin yang dapat menerawang kejadian di masa depan. Konon, dia mendapatkan kemampuan tersebut setelah bertemu dengan pendeta sakti dari Rum, Maulana Ali Samsujen. Hal tersebut dijelaskan oleh PNA Mas'ud Thoyib Adiningrat, pengageng Kedaton Nusantara. Ia pandai meramal serta tahu akan yang belum terjadi. Jayabaya lalu berguru kepadanya. Sang pendeta menerangkan berbagai ramalan tersebut dalam kitab Musarar, serta menceritakan tentang orang sebanyak 12.000 keluarga oleh utusan Sultan Galbah di Rum. Belasan ribu orang itu kemudian ditempatkan di pegunungan Kendeng. Mereka diminta membuka hutan, namun banyak dari mereka yang tewas karena gangguan makhluk halus.
Kemudian pada tahun Rum 437, Sultan Rum memerintahkan pasukannya dari bangsa India, Kandi, dan Siam untuk kembali membuka lahan di tanah Jawa. Setelah itu, Jayabaya menuliskan ramalan tentang Pulau Jawa yang akan ditanami untuk kedua kalinya hingga terjadi kiamat pada 2163 atau sekitar 2100 tahun matahari. Kisah lain menyebutkan ramalan yang ditulis Jayabaya disetujui oleh pendeta yang bernama Ali Samsujen. Suatu ketika, Prabu Jayabaya mengantarkan sang pendeta pulang dari negerinya. Sesampainya di perbatasan, Jayabaya yang diiringi putranya singgah di Gunung Padang dan disambut oleh Ajar Subrata. Kala itu, Ajar Subrata hendak menjamu Prabu Jayabaya yang dikenal sebagai titisan Dewa Wisnu. Dia pun meminta kepada pelayannya untuk menghidangkan sajian dari kunyit satu wakar, satu takir jadah, geti atau wijen bergula, kajar atau ubi yang pahit dan memabukkan, bawang putih, kembang melati, dan kembang serunai. Sayangnya, hidangan itu justru membuat Prabu Jayabaya murka. Dia lantas mengubuskan keris kepada Ajar hingga tewas. Ajaibnya, jenazah Ajar hilang. Prabu Jayabaya juga menikam para pelayar Ajar hingga tewas tak tersisa satupun. Tindakan Prabu Jayabaya itu membuat anaknya bingung. Akhirnya, sang Prabu menjelaskan alasan di balik perbuatannya yang kemudian dikenal menjadi ramalan Jayabaya. Sampai saat ini, ramalan Jayabaya masih dipercaya sebagian orang. Ramalan itu sempat menyebutkan tanah Jawa berkalung besi, yang bermakna munculnya jalur rel kereta api. Selain itu, bumi diramalkan semakin menyusut, yang maknanya dunia menjadi tidak terbatas berkat kemajuan teknologi transportasi serta komunikasi. Banyak versi tentang ramalan Jayabaya yang menyangkut banyak hal. Ramalan ini misalnya, besok jika ada kereta berjalan tanpa kuda, yang dimaksud adalah mobil dan kereta api. Tanah Jawa berkalung besi, yang dimaksud adalah rel kereta api. Perahu terbang di atas angkasa, yang dimaksud pesawat terbang atau pesawat luar angkasa. Sungai pada hilang danaunya atau sumbernya, yang dimaksud sungai buatan.